Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Novianti, NIM 047. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi evolusi. Yang pertama yaitu beberapa teori evolusi tidak sesuai dengan keyakinan kita. Namun, mengapa kita sebagai muslim tetap perlu belajar evolusi? Nah, menurut saya, karena evolusi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang dimana perubahan struktur tubuh pada makhluk hidup secara berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Kehadiran teori evolusi itu tidak berdiri sendiri dalam suatu kesatuan ilmu, melainkan memiliki keterkaitan dengan kajian molekuler sebagai penanda hubungan antar makhluk hidup. Nah, evolusi di sini merupakan cabang dari ilmu biologi. Jadi evolusi ini tidak dapat dipisahkan dari ilmu biologi. Teori evolusi telah terbukti oleh berbagai sudut pandang, yaitu antara lain paleontologi, anatomi, embriologi, biokimia, genetika, dan geografi. Kemudian, jelaskan pengertian evolusi. Apa maksud pertanyaan dari evolution as theory and fact? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian evolusi. Dan pengertian evolusi itu perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Nah, evolusi itu sering dikatakan atau kita sering mendengar atau melihat tulisan yang di perpustakaan entah di mana, yaitu evolution as theory and fact, yaitu evolusi adalah sebuah teori dan fakta, yang dimana teori ilmiah sendiri itu adalah suatu kerangka koheren yang sesuai dengan data-data pengamatan. Kemudian pada teori evolusi didukung begitu banyak pengamatan dan eksperimen yang meyakinkan, mengikuti penyempurnaan yang berlanjut ketika pengetahuan baru muncul atau ketika ada teknologi baru. Nah, contoh dari teori evolusi yaitu adalah Tiktaalik adalah genus ikan yang telah punah yang berusia sekitar 375 juta tahun yang lalu. Dan sedangkan evolusi adalah fakta, adalah di mana evolusi memiliki bukti-bukti yang banyak. Dalam sains, sebuah fakta biasanya mengacu pada pengamatan, pengukuran, atau bentuk bukti yang dapat diperkirakan terjadi dengan cara sama dalam situasi serupa. Dan kemudian contohnya yaitu para ahli biologi evolusioner menemukan fosil Tiktaalik dalam sedimen berusia sekitar 375 tahun yang lalu. Genus ini merupakan nenek moyang dari ikan yang berevolusi menjadi makhluk darat. Jadi di sini ada fosil atau gambar Tiktaalik sedimen yang dia telah ditemukan 375 juta tahun yang lalu. Kemudian proses evolusi makhluk hidup itu melibatkan 5 mekanisme utama, yaitu ada mutasi, rekombinasi gen flow, genetic drift, dan seleksi alam. Nah, bagaimanakah kelima mekanisme tersebut bekerja?
sehingga dapat menjadikan populasi makhluk hidup dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu atau dengan kata lain berevolusi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proses evolusi dan melibatkan 5 mekanisme itu. Yang pertama itu ada mutasi. Mutasi itu merupakan perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik pada taraf tingkat gen maupun pada tingkat kromosom yang dapat diwariskan secara genetik pada keturunannya. Dan di sini terdapat gambar di mana serangga berwarna hijau, yaitu salah satu serangganya itu mengalami mutasi. Nih, mutasi sehingga kromosom ini dapat diwariskan secara genetik kepada keturunannya. Kemudian yang kedua, rekombinasi gen atau rekombinasi genetik, yaitu produksi keturunan dengan kombinasi sifat-sifat yang berbeda dari yang ditentukan pada kedua orang tua. Pada eukariot, rekombinasi genetik selama meiosis dapat mengarah pada serangkaian informasi genetik yang baru yang dapat diturunkan dari orang tua ke keturunan, di mana gen akan ditransfer dari individu ke individu. Maka kombinasi gen akan berubah. Nah, di sini jadi gen akan ditransfer dari individu ke individu dan akan menyebabkan rekombinasi gen dan gen tersebut akan berubah. Kemudian ada gen flow, yaitu aliran gen adalah pertukaran gen antar populasi dalam satu spesies ataupun antar spesies. Kemudian genetic drift. Nah, genetic drift adalah hilangnya atau lepasnya frekuensi alel secara kebetulan atau dapat dikatakan merupakan perubahan acak pada frekuensi gen pada populasi kecil yang disebabkan oleh kematian, migrasi, atau isolasi. Kemudian ada yang terakhir, ada seleksi alam, yang dimana makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam seleksi alam, makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya, lama-kelamaan itu mereka akan punah. Kemudian yang tinggal hanyalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Dan sesama makhluk hidup akan saling bersaing dan mempertahankan kehidupannya. Dan contohnya di sini adalah jerapah. Awal mulanya jerapah itu ada yang berleher panjang dan ada yang berleher pendek di sini. Nah, sehingga terjadi seleksi alam, pohon-pohon tumbuh tinggi sehingga jerapah yang pendek ini tidak dapat menjangkau dedaunan yang berada di atas sehingga menyebabkan jerapah yang berleher pendek ini mati karena tidak dapat makanan, sehingga yang bisa bertahan itu adalah jerapah yang berleher panjang. Terima kasih.